Baik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, untuk praktikum minggu ketiga ini, jadi pertemuan yang ke-11 ini, saudara sekalian, silahkan akses di materi praktikum, jadi gerakan pemberantasan korupsi, eh, dalam kuliah kemarin tentang kerjasama internasional. Dalam topik ini tentang garong duit negara, lalu kabur ke luar negeri, ke negeri tetangga gitu. Cukup banyak orangnya. Ini yang kita ketahui yang besar-besar. Yang kecil-kecil mungkin masih banyak ya. Ini bukan hoax, tapi apa namanya eh, sudah sering dipublish oleh pemerintah, toh? Dan luar biasa memang. Ya. Coba kita lihat. Ya, yang di sini sih tidak semua ya. Ya. Jadi bagaimana kasus para koruptor yang pada semua lini, mau birokrat, mau para senator kita, anggota legislatif, anggota pengadilan gitu ya, termasuk hakim agung, kejaksaan agung, kepolisian apalagi gitu ya. Luar biasa ya. Jadi pada semua lini, termasuk perguruan tinggi ya, tidak lepas itu ya. Dunia pendidikan, dunia pendidikan, pendidikan tinggi banyak sekali ya, banyak ya. Terakhir kasus Intah Lampung itu ya. So sekalian, uh, memang masalah korupsi ini sudah menjadi masalah, bukan hanya masalah nasional, makanya sudah menjadi masalah internasional. Makanya dalam majelis persidangan majelis umum PBB tahun sekitar tahun 2003 ya, jadi menerima ya UNCIC ini, United Nations Anti Corruption, yang disahkan dalam konferensi tingkat tinggi pada tahun 2003 ya di Meksiko. Jadi sudah sampai dengan 2010, mungkin sekarang sudah lebih ya, sudah 145 negara yang telah meratifikasi ya, yang meratifikasi konvensi ini, termasuk Indonesia. Indonesia akhirnya menerbitkan undang-undang ya nomor 7 tahun 2006 ya. Di dalam kuliah sudah saya jelaskan di situ bagaimana upaya pemberantasan korupsi. Uh, ya. Jadi dengan mekanisme UNCIC ini banyak negara telah memanfaatkan dengan adanya kerjasama antar negara. Ya, ya tentu kalau tidak meratifikasi tidak bisa. Ya, termasuk Singapura tidak mau. Ya, oke. Jadi Indonesia telah punya undang-undang ini uh, dengan meratifikasi UNCIC ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Berarti ini zamannya Pak SBY ya. Dilanjutkan pemerintahannya Pak Jokowi ya. Jadi ini sejalan dengan itu sudah juga dituangkan di dalam arah kebijakannya, di mana cita-citanya salah satunya adalah menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Memang kalau dalam kalimat sih enak diucapkan ya, tapi kenyataannya masih sangat tinggi sah sekalian ya. Bagaimana kasus ya, korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR ya, Harun Masiku, wah ya luar biasa ya Harun Masiku ya, ini orang sakti ya. Ini anggota DPR ya, luar biasa ya. Sampai hari ini masih buronan. Kemana dia? Apakah dia masih hidup? Ataukah sudah dihilangkan? Tidak ada yang tahu. Aparat tidak bisa menjelaskan, pemerintah tidak bisa menjelaskan.
Ya, katanya sih tahun 2020 telah meninggalkan Indonesia. Dia ke Singapura. Ya, ya, luar biasa. Luar biasa pokoknya ya. Indonesia itu luar biasa. Karena ini politisi ya. Politisi ya. Ya, dia berlindung di bawah ketiaknya para tokoh-tokoh besar itu, tokoh politisi ya. Memang agak susah itu semakan satu rangkaian begitu ya. Jadi korupsi tidak hanya dia sendiri. Ada korupsi itu corporate atau satu lembaga atau satu ormas atau satu partai ya. Dengan kasus Harun Masiku itu semakin memperpanjang berapa banyak para koruptor melarikan ke luar negeri. Berarti pintu terluar bangsa ini begitu mudahnya. Kan sudah jelas orang-orang yang sudah ternyata koruptor dan dinyatakan sebagai narapidana kan tidak bisa keluar negeri toh. Kok bisa lepas dari pintu terluar Indonesia? Apakah apalah pelabuhan laut kah? Apakah pelabuhan udara gitu ya? Kan diperiksa, kan nggak bisa keluar negeri. Exit entry kan nggak bisa itu. Kalau yang bersangkutan sudah pihak kejaksaan atau pihak pengadilan sudah menetapkan dia sebagai tidak boleh keluar negeri, sudah jelas ya. Ya, tapi Indonesia lagi ya. Jadi korupsinya sudah tersistem, nyata-nyata itu penjahat tetapi bisa keluar negeri karena dilindungi. Sebab kalau itu terbuka, saudara sekalian, maka betapa banyak para petinggi negeri ini akan tersangkut karena ini puluhan triliun, kalau lebih dari 30 triliun. Luar biasa ya. Ini kasus yang agak hangat sih, agak baru dia. Sampai sekarang nggak ada. Kepolisian juga diam semua, para politisi diam semua, yang berkuasa sekarang diam semua. Ya, ya. Jadi Singapura lagi-lagi menjadi tujuan favorit para buronan koruptor Indonesia karena perjanjian ekstradisinya belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Ya, sehingga menjadi celah bagi penegak hukum untuk menangkap para buron tersebut. Ada beberapa ya buron ini, Samsul Nur Salim. Nah ini berapa nih? 4,58 triliun. Ya, coba kalian lihat aja ya daftar pencarian orang. Ya, jadi walaupun dia sudah masuk daftar DPO begitu, tapi dia dengan bebas ya keluar masuk Indonesia. Lagi-lagi petugas kita itu ya 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 begitulah ya. Bagaimana nih perizinan visa ya dan sebagainya gitu, perizinan exit antar negara itu kan sudah jelas. Tapi kalau bagi koruptor itu ada pintu khusus ya, tidak melalui pintu umum sekalian ya. Orang berduit kan duduknya khusus ya, jalurnya khusus ya. Ya lagi-lagi biasanya ada kekuasaan, ada kekuatan yang bermain di dalamnya. Bahkan tidak menunjukkan sebagai penjahat begitu ya. Ya menjadi semacam orang penting gitu dilayani dan kemana-mana ya karena duit. Ya. Samsul Salim salah sudah meninggal ini orangnya ya. Ya besar 4,58 triliun, hampir 5 triliun soal sekalian. Kalau sekian tahun ini sudah berapa puluh tahun yang lalu. Jadi kalau berkembang itu jadi berapa puluh triliun bayangkan. Ya, sudah sekitar kasus tahun berapa itu 2004 ya. Kalau sekarang berarti uangnya sudah jadi berapa itu? Ya, kalau diinvestasikan. Ya, kerugian negara luar biasa sekalian. Ya, ini BLBI kasusnya zamannya Megawati saya. Ini bukan katanya. Ya. Ini sudah fakta hukum sekalian ya. Kemudian Bambang Sutresno, ini Bang Surya ya. Ini ya 1,5 triliun ya. BLBI semua sekalian yang besar-besar ini ya. Tapi para politisi ini yang sedang berkuasa sekarang kalau nyebut ini dia telinganya
merah semua. Atau mungkin telinganya butek gitu ya. Saya tidak tahu ya. Oke ya, Andrian Kiki jarang ini tampil ini 1,5 triliun. Eko Adi Putranto, Bang BHS ya. Sudah divonis 20 tahun penjara, tahu tidak tahu kemana. Dia kemana juga tidak tahu. Negara ini tidak tahu. Ya, dengan enaknya gitu ya. Ya. Dan semua yang pasti ini orang sipit semua sekalian ya. Bukan orang Indonesia ya, asli bukan. Ini Chinese semua sekalian ya. Bukan orang sembarangan ya. Ya, Bank BHS ini berapa nih? 1,9,5 triliun. Kan ada bank-bank BHS kita seluruh Indonesia ada lah ya. Ya mendirikan bank mana aja di Jember kan ada ya, depannya apa namanya Golden itu kan ada situsnya lah gitu ya. Saya namanya ada hafal ini bank-bank ya. 1,9 triliun sama di Kuningan terkenal nih ya. Ya, setelah buron ya, ya akhirnya ditangkap tahun 16 enggak tahu masih hidup apa enggak, saya kurang tahu ini ya. Ya, bahkan nih bisa dinyatakan apa nah, David telah dinyatakan bebas bersyarat. Ya, saya tidak tahu ini ya. Ada yang tertangkap masih ya. Kemudian Agus Anwar ini ada di Singapura dan tidak jelas dia kewarganegaraannya ya. Sudah divonis semua ya. Nah, Sajuda Sudirman, kemudian Mane Pauli 1,7 triliun juga tidak jelas. Eh, dia sebagai pembobol bank BNI bisa membobol, bayangkan gimana caranya gitu kan. Berarti kan ada persekongkolan dengan petugas bank ya. Tentu bukanlah teller bukan ya. Ya, jadi ini pejabat-pejabat tinggi di Bank BNI juga begitu ya. Tidak sesederhana orang membol itu, pasti banyak orang yang tersangkut di dalamnya. Ya, Eko Chandra, Joko Chandra gitu ya. Ini sudah ya, Joko Chandra ini udah salah. Oh, masih ada orang ini. Ya, tidak sampai 1 triliun ya. Garis Tambunan tidak banyak ya. Kecil nih garis Tambunan nih ya. 24 miliar ya. Mungkin sudah keluar sekarang ya. Sempat dia si Gayus nih lepas ya, jalan-jalan nonton tenis di mana itu di Bali. Ya. Nah, masih anak muda nih, masih anak muda ya, pegawai pajak ya, dari Departemen Keuangan. Ya, katanya sudah divonis 7 tahun, tapi dia jalan. Jangan-jangan para koruptor itu tidak pernah ada di penjara. Jangan-jangan dia tinggalnya di rumahnya masing-masing atau di hotel. Tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah petugas dan aparat ya. Itulah persekongkolan ya. Nah, nah ini ya. Haiti ya, Nadir Tahir, kemudian Lesman dan banyak sekali ya, ya bayangkan nih Bang Senturi ini kan kasus banyak sekali gitu kan, Anton Tantulan 3,1 triliun, Bang Senturi lagi, ya kemudian Bang Senturi ya banyak sekali memang. Masih DPO satu kemenangan kecil lah ini ya. Oke, masih banyak lagi sebenarnya lebih jahat sekarang. Kasus sekarang ini belum masuk kasusnya apa Sabri ya, ya luar biasa. Sabri kan 23 triliun tuh, dua orang gitu ya, udah hafal namanya ya, Chinese semua yang pasti ya. Baik, so sekalian, tugas kalian adalah mempelajari aturan ya, di dalam apa namanya, di dalam materi kuliah kemarin kan sudah ya, bahwa kita nih sudah punya uh, apa namanya undang-undang ya, undang-undang meratifikasi undang-undang nomor 7 tahun ini. Silahkan kalian pelajari undang-undang ini untuk menganalisis ini. Kira-kira
Ini kan sudah ada ya. Apa sih arti penting nomor 7 tahun 2006 ini? Setelah meratifikasi UNCIC ini, United Nations Convention Against Corruption, ya. Jadi ada beberapa item di sini, ada 6, ada 5 ya. Jadi untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membukukan, menyita dan seterusnya. Ya, para tidak korupsi yang para pelakunya lari ke luar negeri. Kalau yang ada dan pergi biasanya yang kecil-kecil, 1 miliar, 2 miliar, sebelum itu bisa ditangkap ya. Tapi kalau sudah lari ke Singapura nggak bisa, gitu kan? Agak susah ya. Nggak tahu lah. Apakah ini persekongkolan, saya tidak, terus terang tidak tahu juga ya. Memang ya begitulah kenyataannya. Secara politis, secara hukum, kalau orang-orang penting yang melakukan tidak pro korupsi, apalagi orang-orang partai, hilang begitu aja. Ya, di sini dikatakan untuk meningkatkan kerjasama internasional, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, good governance, ya, meningkatkan kerjasama internasional. Jadi di sini ada hukum timbal balik lah. Jadi kalau ada penjahat di sana, tolong ditangkap, serahkan kepada negara kami. Begitu maksudnya, gitu ya. Mendorong terjalinnya kerjasama teknik pertukaran informasi supaya tidak kena korupsi ini, ya, karena luar biasa ya. Termasuk yang keempat ini mendorong terjalin kerjasama teknik pertukaran informasi ya. Nah, kalian lihat kasus ini, kemudian apa isi ini dari 5 ini, bagaimana implementasinya kenyataan sampai sekarang? Bagaimana menurut Anda sekalian? Gitu ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang, bagaimana halnya dengan G20 yang sekarang, yang barusan kita menjadi presidensi, ya, presidensi G20. Kita ini menjadi salah satu negara ya anggota dari G20. Ya. Di ASEAN ini hanya kita kalau tidak salah ya. Jadi G20 ini terdiri dari, saya ada hafal ya, ada 20 sekitar apa ya, Afrika Selatan, Arab Saudi, Indonesia, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brasil, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Ya, ada 20 negara. Ya kalau kita pelajari saja nih apa sih G20 itu. Ternyata lebih banyak fokus masalah tentang keuangan, saudara sekalian. Ya, ada 4 peranan utama di dalam G20 itu. Kita terus terang tidak mengikuti perkembangan apa saja nih G20. Nah, sudah mempelajari kalian apa sih kontribusi untuk kita itu? Ya, katanya dengan adanya G20 kemarin mendatangkan devisa sekitar 7 triliun. Saya kok tidak yakin ya. Dari mana ya menghabiskan uang, sudah pasti lah, biaya personal gitu bisa triliunan sekalian. Bukan miliar ya. Ya, infrastruktur, keamanan, fasilitas, dan semua itu. Termasuk aktivitas ekonomi dihentikan, bahkan kasus Sambo pun ditunda seminggu gara-gara para petinggi negeri dunia ini berkumpul di Bali. Ya, ada 4 peran utama sebenarnya dari G20 yang dimainkan begitu, yaitu tentang penanganan krisis keuangan global. Indonesia termasuk di dalamnya. Negara-negara besar ya kayak duit. Di antara ini ya Indonesia paling miskin sebenarnya. Saya nggak tahu, jangan-jangan kita ini hanya bagian menengadahkan tangan untuk cari pinjaman, saya tidak tahu ya. Kemudian ini hubungannya dengan yang kedua tentang kebijakan pajak. Yang pajak termasuk di dalamnya untuk menghilangkan apa istilahnya, protektif pajak. Kita kadang-kadang negara-negara tertentu itu tidak terbuka dalam pengenaan pajak itu, sehingga menyebabkan produk yang kita ekspor ke negara tersebut tidak kompetitif. Ya, ini kalau sudah termasuk ini biasanya pembebasan pajak terhadap produk tertentu antar negara dan sebagainya, ini biasanya kalau sudah menjadi kesepakatan maka harga itu bisa bersaing begitu ya. Kemudian yang ketiga tentang kontribusi penanganan COVID. Ya. Dan yang keempat tentang
hal-hal lain, apakah tentang iklim, tentang perdagangan, tentang pembangunan, dan seterusnya. Tetapi yang fokus utama ternyata G20 ini tentang masalah keuangan. Ya. Oke, kan begitu. Jadi ini bagaimana? Jadi ini ada momentum kita G20 juga dalam kerjasama internasional, dalam penanganan korupsi juga ada dibahas tetapi kecil ya. Lebih banyak pada ya tentang keuangan ya, fokusnya pada keuangan ternyata ya. Apa outputnya saya tidak tahu, apa yang dibicarakan lebih fokus kemarin saya tidak mengikuti ya. Jadi silahkan aja sekalian. Jadi yang pasti gerakan pemberantasan, gerakan kerjasama apa namanya untuk memberantas korupsi ini, Indonesia telah meratifikasi UNCIC ini, United Nations Convention Against Corruption. Jadi di sini ada upaya sungguh-sungguh dari banyak negara. Sudah minimal sekarang sudah 145 negara yang sudah meratifikasi. Kalau meratifikasi berarti itu sudah dia membuat undang-undang lanjutan di negaranya masing-masing yang seirama dengan itu. Dasarnya itu, dasarnya konvensi itu namanya meratifikasi, begitu ya. Nah uh, silahkan kalian apa namanya mengkritisi tulisan dari materi praktikum kali ini, kemudian ikuti dengan uh, apa 5 hal ini ya. Nah, dari undang-undang ini silahkan kalian download lah undang-undang nomor 7 ya apa isinya ya. Baru kalian akan berbicara banyak. Ya kita menuntut kalian untuk sedikit berbicara, sedikit memahami tentang perundangan karena ini semua dasarnya undang-undang. Oke, silahkan kalian ikuti, silahkan kita kerjakan ya. Mungkin dalam 1 kali tatap muka sudah selesai ya. Silahkan nanti ke apa namanya minta bimbingan langsung ke teman-teman teknisi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.